Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cindy Damayanti dari SD 19A1 akan menjelaskan pengembangan silabus kurikulum 2013. Apa itu silabus? Silabus adalah rencana pembelajaran pada atau kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi, dan sumber alat belajar. Landasan pengembangan silabus. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 17 Ayat 2 yang berisikan sekolah dan komunitas sekolah atau madrasah dan komunitas madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan di bawah supervisi dinas kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK dan departemen yang menangani urusan pemerintah di bidang agama untuk MI, MTS, MA, dan MAK. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20 yang berisikan perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Prinsip pengembangan silabus. Ilmiah, yaitu keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Relevan, yakni cakupan dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Sistematis, komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Fleksibel, yaitu keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasikan keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Konsisten, adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Memadai, yaitu cakupan indikator, materi belajar, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Aktual dan kontekstual, cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang terakhir yaitu menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Langkah-langkah silabus. Yang pertama yaitu mengisi identitas silabus, menuliskan standar kompetensi,
menuliskan kompetensi dasar, menentukan materi pokok pembelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keenam itu merumuskan indikator, dan yang terakhir itu penilaian. Teknik pengembangan silabus. Pertama, desain atau perancangan. Tahapan ini diawali dengan kegiatan menganalisis standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam standar isi, dilanjutkan dengan menetapkan materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, pencapaian kompetensi, jenis penilaian, alokasi, dan sumber belajar yang diperlukan. Validasi. Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui apakah draft awal silabus yang telah disusun itu sudah tepat atau masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut, baik berkenaan dengan ruang lingkup, urutan penyajian, substansi materi pokok, maupun cakupan isi dalam komponen-komponen silabus lainnya. Pengesahan. Tahapan ini dilakukan sebelum silabus final diimplementasi dengan tujuan agar memperoleh pengesahan dari pihak yang dianggap kompeten. Tahapan ini merupakan pertanda bahwa silabus tersebut secara resmi sudah bisa dijadikan pedoman oleh guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran dan penilaian. Yang keempat, sosialisasi. Tahapan ini dilakukan terutama apabila silabus dikembangkan pada level yang lebih luas dan dilakukan oleh tim yang secara khusus dibentuk dan dipercaya untuk mengembangkannya. Silabus final yang dihasilkan dan telah disahkan perlu diasosiasikan secara benar dan tepat kepada guru sebagai pelaksanaan kurikulum. Yang kelima, pelaksanaan. Tahapan ini merupakan kulminasi dari tahap-tahapan sebelumnya yang diawali dengan kegiatan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran sampai dengan pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui apakah silabus yang telah dikembangkan itu mencapai sasaran atau sebaliknya. Dari hasil evaluasi ini dapat diketahui sampai di mana tingkat ketercapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, silabus dapat segera diperbaiki dan disempurnakan. Sini akan menjelaskan contoh silabus. Saya mengambil silabus tematik 3 kelas 3 yang bertema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Dalam contoh silabus ini berisikan kompetensi inti yang bertujuan untuk siswa menerima menjalankan ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, guru, dan tetangganya, yaitu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, dan membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatan benda-benda yang ada di sekitarnya. Itu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetik, dalam gerakan yang mencerminkan anak yang sehat, dan sikap perilaku anak yang beriman dan berakhlak mulia. Di sini saya mengambil mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang memiliki kompetensi dasar bertujuan untuk siswa mensyukuri makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan
sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu menampilkan sikap kerjasama sebagai wujud bersatunya dalam keberagaman di lingkungan sekitar dan sebagainya. Indikator dan diharapkan siswa untuk meyakini makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yaitu bersikap kerjasama sebagai wujud bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Mata pelajaran yang akan diberikan kepada siswa itu diharapkan siswa mengetahui keberagaman individu di lingkungan sekitar dan mengetahui bentuk keberagaman atau kebersatuan dalam lingkungan sekitar. Kegiatan yang akan ditempuh siswa itu memahami pentingnya kebersamaan, menceritakan pengalaman kerjasama, dan yang ketiga itu menceritakan kegiatan siswa dalam bekerja sama. Dalam kolom penilaian diharapkan siswa itu memiliki sikap yang jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri, dan bekerja sama. Selanjutnya itu kolom waktu. Dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan itu 24 jam sebelumnya guru harus menghitung jumlah minggu efektif atau tidak efektif setiap bulannya dan pada semester atau tahun pelajaran. Sumber belajar yang akan diberikan kepada siswa dari gurunya, yakni dari buku guru, buku siswa, aplikasi, atau media lainnya seperti internet dan lingkungan sekitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.